Halo, Halo. kembali lagi ke konten komik lokal. Heeh. Yeay. Nah, sebenarnya tuh sudah banyak sih teman-teman yang request aku ngebahas, aku sama Sebagas ngebahas Pusaka Dewa. Hmm. Bukan Pusaka Dewa, komik-komiknya Raga Sukma. Nah, Udah ada banyak. Padepokan Raga Sukma. Cuman Yes. kan aku nggak beli komik-komiknya, belum beli Belum. gitu, pada saat itu karena aku ngerasa terbitnya terlalu lama. Itu aja sih. Terus tipis kan. Nah, aku tuh lebih suka beli yang komik tangkobon istilahnya, yang tebel-tebel. Makanya aku tuh selalu ragu untuk membeli komik-komik Raga Sukma. Itu setelah beberapa waktu yang lalu ada di aku dan beberapa teman di beberapa kota ngadain acara namanya Kumpul Baca Komik Lokal. Ya, betul. Nah, itu adalah kampanye kami untuk bagaimana biar komik lokal tuh lebih terbaca. Ya. Itu ada. Nah, itu ada temen yang bawa ini Raga Sukma. Ada apa namanya? Pusaka Dewa. Ya, Pusaka Dewa. Nah, barulah ya karena ada kesempatan buat baca pada saat itu, ya udah aku baca dan bagus. Ya. Apalagi udah tamat, belum tamat. Belum tamat. Nah, ini tuh yang Pusaka Dewa yang dibaca itu kan pamungkasnya kan otomatis Mas Weta ya. Ya. Sama Mas Alex, tapi kemudian komikus Raga Sukma kan naik semua. Produktif semua. Yes. Si ada yang bikin yang udah masuk koloni bikin apa kemarin Mas yang kita review juga Rajasa. Yang nanti komiknya Banaspati akan kita review setelah ini ya. Nah, ini tuh 4 volume Pusaka Dewa yang buat Mas Weta Kartika belum tamat. Ya, belum tamat. Harganya 35.000 satu volume. Sama semua. Sama semua sampai volume ini. Meskipun ketebalannya berbeda teman. 50.000. Kalau nggak salah ini 40.000 juga. Oke. Nah, ini tuh yang bikin aku convince kalau mereka patut didukung. Padepokan Raga Sukma itu sejujurnya kekurangan publisitas. Iya sih. Nah, karena itulah kita akan coba nge-review komik-komik Padepokan Raga Sukma dan posisi atau pengambilan posisi teman-teman di Padepokan Raga Sukma ini aku secara pribadi, walaupun Daris juga sepakat, kami berdua sepakat, tapi secara pribadi aku sangat senang karena ini tentang silat action dan bela diri gitu. Nah, itu core-ku banget. Itu Mas Bagas banget. Ya. Itu bukan aku banget ya, karena aku tuh drama. Nah, ini tuh Pusaka Dewa itu seperti judulnya menceritakan pada saat ini ya, menceritakan pencarian pusaka. Jadi lore-nya utamanya itu adalah tentang pusaka yang tersebar di mana-mana. Ceritanya gitulah. Lore utamanya pencarian pusaka, tapi kemudian background ceritanya ada kerajaan, itu menarik sih. Ya, betul. Nah, karena ini belum tamat, jadi aku nggak bisa memastikan apakah ini akan berakhir dengan baik atau buruk ya. Tapi so far 4 volume minimal done right. Ya. Sebetulnya done right-nya itu bukan hanya karena memang bagus aja, tapi nama Sweta Kartika ini memang udah melalang buana dimanapun dan bikin banyak hal. Jadi Sweta udah secara kemampuan berceritanya, penuturannya, adegannya tuh, delivery-nya lah gitu, sudah nggak ada pertanyaan lah. Ibaratnya tuh kayak gitu. Nah, kelemahan utama sebenarnya dari Pusaka Dewa itu adalah butuh 3 volume untuk kita bisa merasa aku harus baca ini. Terinvest ya. Karena volume 1, volume 2 ini seperti 2 kisah yang berbeda. Karakternya berbeda. Bukan hanya kejadian tapi ya tempatnya. Ya ini nyeritain dua karakter yang berbeda. Jadi kalau kita nggak percaya kepada Sweta Kartika, kita nggak akan bisa lanjut. Karena setelah baca volume 1, baca volume 2 ini apa? Ya. Maksudnya tuh apa sih, mau kemana gitu. Baru di volume 3 kan kemudian disambungkan. Ya. Jadi memang teknik penceritaan seperti ini tuh kan sebenarnya hal yang lumrah ya. Ya, kalau itu bentuknya tangkobon. Bener. Chapter 1, chapter 2, tapi karena ini pisahan, 2 pisah, makanya susah. Betul. Tapi ya sekali lagi kami juga paham bahwa teman-teman Raga Sukma ataupun di luar Raga Sukma yang memang bikin komik kan ada keterbatasan ruang dan waktu untuk menyelesaikan, terus ada budget segala macam gitu. Jadi dan ini kan komik indie ya. Ini kan aku percaya ini kan karya idealis teman-teman Raga Sukma kan. Bahwa makanya mereka bikinnya itu juga sesuai dengan idealismenya. Betul. Pertanyaannya kan adalah tinggal apakah idealismenya itu bisa dimakan baca atau enggak. Yang kadang-kadang susah. Idealisme kan sudah dimakan baca. Makanya di sini tuh aku cuma pengen nyampein aja sih. Kita pengen nyampein aja kalau
kalau udah baca sampai 3, ini tuh beneran worth banget sih. Kaya lah dunianya tuh dunianya kaya. Dunianya kaya. Nah, di sini tuh tanpa disebutkan, jadi di sini tuh ada beberapa ras ya, ada ras manusia terus ada ras hewan. Yang menarik adalah lore kayak gini tuh kadang-kadang tidak perlu disebut, dinarasikan. Tapi ditunjukkan aja, apa ya istilahnya, show not tell Mas. Iya, show don't tell. Bahwa kadang-kadang di sini tuh terlihat bahwa hewan ini ternyata berasal dari manusia juga. Namanya Dwi Raga. Itu kan menarik. Ya, tapi ras ini kan di semua padepokan tuh ada. Enggak semua sih. Enggak semua. Enggak. Tapi di Rajasa ada, di Banaspati juga ada ya. Banaspati ada. Makanya ini tuh apa ya? Aku tuh suka loh hal-hal kayak gitu tuh, bahwa lore-lore-nya itu disampaikan dengan sangat dengan apa istilahnya tersirat ya, tersurat ya. Kadang-kadang kita juga menemukan jurus yang mirip misalnya kayak gitu. Jadi kita paham bahwa benang merahnya tuh sebenarnya tanpa mempedulikan timeline kejadian ceritanya, tapi ini tuh Padepokan Tragasukma. Jadi dia punya khas tersendiri yang kita bisa dapatnya hanya di Padepokan gitu. Dan itu menarik. Gambarnya saja itu sebenarnya sudah cukup untuk kita ngoleksi ini kalau ngomongin pusaka dewa ya. Betul. Gambarnya udah bagus banget. Terus intriknya yang lebih bagus. Nah, kekhawatiranku sebenarnya adalah pada apakah ini akan berlanjut dengan ritme yang oke. Dan kedua, konsistensi ya. Konsistensi ceritanya semoga bisa sih. Karena ini tuh di volume 4 ini cakupannya udah gede banget. Ya, aku obrolin sama Daris tuh karena Sweta itu ngerjainnya per buku gini ya, artinya per chapter lah gitu. Kita ngerasain antara satu chapter atau progres antar chapter itu tuh banyak hal yang masuk ke kepalanya Sweta. Mungkin seperti itu. Kemudian sama Mas Sweta itu diwujudkan di chapter yang berikutnya. Jadi agak ada hal-hal yang berubah gitu loh. Bukan dalam artian jelek, tapi kayak ya itu tadi Daris bilang susah sih menerjemahkannya. Kalau ini sebuah tangkoban tuh kita bisa ngelihat, oh ini satu kesatuan geraknya bareng nih gitu. Tapi kalau ini tuh banyak hal-hal baru yang dimasukin Sweta yang menurut Daris tuh ada istilahnya last minute decision misalnya atau last minute call kayak gitu terus terejawantahkan di sini, terwujudkan di sini. Gitu. Tetap bagus. Cuman kalau rada nitpick itu kerasa gitu. Iya betul. Nah, pertanyaannya adalah rekomen atau enggak? Ya. Tentu karena udah ngomong sepanjang itu tadi, rekomen. Sangat rekomen. Terutama karena aku berharap semestanya akan meluas ya. Jujur aja bagus banget. Bagaimana pusaka dewa itu berawal dari cuman seorang bocah yang diajak ngerebut pusaka sampai ke perburuan pendekar-pendekar tua. Ya. Dan jadi master pemberontakan di kerajaan itu loh. Karena mau bergantian raja. Ya. Kan itu sebenarnya bagus banget ya. Iya, cerita klise yang tetap menarik untuk diikuti. Maksudnya keinginan kita untuk tahu tuh masih gede banget. Cuman ini sih aku ini bukan nitpick sih. Ini pernah aku obrolin juga sama Daris. Karena kami juga ngikutin karya-karya Sweta yang lain seperti halnya misalnya Nusa Five dan H2O Reborn segala macam itu. Aku sendiri teman-teman baca ini tuh ngerasa pertama tadi dari sudah sebut bahwa karakter utamanya satu, tapi chapter itu menceritakan pergantian karakter sehingga kita harus beradaptasi. Itu yang pertama. Yang kedua, nama-namanya sangat banyak. Nama-nama karakter di sini tuh sangat banyak, belum lagi pusakanya. Belum lagi nanti jurusnya gitu. Jadi dunianya terlalu kaya. Itu menurutku sih agak-agak overwhelming Mas. Iya sebenarnya kalau kita pengen bener-bener enggak nih aku pengen cari tahu gitu ya dapat tapi aku khawatir teman-teman yang mau ngikutin terus enggak bisa nampung sebanyak itu tuh kayak kok makanya susah gitu. Sangat direkomendasikan untuk beli langsung 3. Iya. Jangan satu atau minimal beli satu bacanya setelah nanti 3 karena nanti lupa. Ya. Betul sih. Itu aja sih. Maksudnya itu yang bikin aku nggak beli dulu itu kan karena ketika aku baca chapter 1 di aplikasinya Ragasukma, aku nggak terpantik. Baru setelah baca 3 volume itu aku baru oh ya, ini memang bagus banget. Oke. Itu sih. Oke, itu aja sih ya. Sangat layak dibeli teman-teman, dikoleksi dan didukung. Ya, karena sekali lagi
kita itu kekurangan komik silat Mhm. yang bagus. Iya. Yang Iya. bagus ya. Betul, betul. Kalau komik silat banyak yang indie-indie ya, tapi yang bener-bener silat Yang nggak hanya babi bu. nggak hanya big book, yang kemudian punya rasa, punya dunia yang kaya itu teman-teman Raga Sukma punya itu. Iya. Makanya Ruang Ngobrol punya urgensi untuk mengkontenkan ini. Yes, betul Nah, sekali. yang mau beli nanti bisa dicek di deskripsi, saya kasih linknya. Yes. Pusaka Dewa 1-4. Betul sekali. Semoga volume 5 segera terbit ya pesannya. Semoga di kedepannya Ruang Ngobrol juga bisa ngobrol sama teman-teman Raga Sukma. Padepokan Raga Sukma. Gitu. Oke, itu aja. Yes. Sampai ketemu lagi di konten kita selanjutnya. Jangan lupa komen, like, subscribe. Kalau kalian mau request apa, kalau kita komiknya ada atau memungkinkan buat dicari, Yep. Pasti bahas. kita Kalau nggak memungkinkan ya enggak. Kayak pengen konten komik yang harganya udah jutaan itu ya enggak dulu deh ya. Tapi kalau mau ngirimin boleh. Kalau mau ngirimin boleh. Gitu. Kalau mau ngirimin boleh. Sampai ketemu Thank you. teman-teman di obrolan komik lokal lainnya. Bye.